Anak kecil kan, belum tahu apa-apa. Iya. Makanya di Quran kan surat 51 ayatnya 56 itu. Bapak Uzi ngomong tadi itu. Iya. Itu sama dengan ayat ibu saya. Dari mana-mana sholat. Iya. Enggak hanya makan belum tahu apa sholat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Sadaqallahul azim. Terus. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Terus. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, jadi kalau kita lihat tadi anak kecil tadi itu yang dia kena tadi yang runtuh itu hanya apa yang dia ingat sholat. Ya memang Allah bilang, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk ibadat kepadaku. Nah, malah kita ambil di sini sampai Allah ngomong tuh, sampai keseriusan ngomong tuh, aku tidak minta makan kepada kamu, malah aku yang kasih kamu makan asal kamu sholat. Dikenalin lagi coba, sesungguhnya Allah itu, kamu nggak tahu kan, sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang kokoh lagi sangat kuat. Itu Pak terkonfirmasi. Kamu 3 hari ngapain? Ya yang penting saya sholat. Terus kalau pagi ada yang ngasih minum. Ngasih makan tadi kan? Ada yang ngasih minum, anak kecil katanya. Ya siapa dia? Ya malaikat bisa jadi kan? Bisa. Ini kan ayatnya kan, aku tidak minta rezeki, aku yang ngasih makan, kata Allah kan, luar biasa. Ya sama juga nih. Masuk. Ya kayak kita ini misalnya di Gaza ini, kan sudah 4 bulan di blokade makanan, makanan minuman di blokade semua. Tapi dia masih bisa kuat, masih bisa melawan, masih bisa makan, masya Allah. Ya itu sholat itu. Nah sekarang kita mintain Bu Ita nih gimana nih, temannya Bu Juju nih. Saya belajar ngaji pada dasarnya kan dari kecil ya Pak. Ya betul. Udah belajar, kemudian sampai terakhir itu saya karena pesan dari bapak saya, kamu jangan lupa harus belajar ngaji dengan Quran. Itu yang paling benar. Itu almarhum. Iya. Setelah itu akhlak harus pegang yang baik. Jadi itu saya pegang terus. Nah akhirnya saya mencanangkan bahwa anak saya harus seperti itu, seperti yang diajarkan oleh bapak saya. Ketemulah saya dengan Pak Johari almarhum. Akhirnya anak-anak itu kan belajar ngaji dari kecil, termasuk saya. Dari situ saya dikenalkan sama bapak. Pak Johari itu kakak saya. Pak Ustadz Najam. Kakak. Jadi setelah itu saya yakin melalui Al-Quran itu saya nggak pernah cari-cari yang lain kecuali Pak Najam atau Pak Johari kalau belajar gitu. Nggak pernah pindah. Nah, iya nggak pernah pindah. Selain hati. Dari ibu bapak saya masih ada tahun 90-an. Dari almarhumah Ibu bapak juga masih ada Pak. Oh, bapaknya masih ada. Bapaknya masih ada ya? Sampai ke keluarga suaminya juga. Keluarga Iya. saya. Jadi berdampak kepada semua keluarga ketika kita melakukan kebaikan ya. Berarti nggak habis-habis punya temanya ya? Enggak bisa. Banyak Quran. Iya, makanya kan Selesai. saya ajak ngaji nih, ada orang lewat nih. Mungkin dia mau ke masjid, mau kemana? Pak, temanya apa ya? Saya bilang temanya Al-Fatihah sampai An-Nas. 600 lebih ya. Iya. Nah balik ke Bu Ita tadi itu ya, dari pesan seorang bapak Iya. ingat sudah sekian tahun yang lalu ya, Dari kecil wah selalu saya sudah dicoba malah melintang kemanapun juga di dunia, jangan lupa sholat apa namanya ngaji. lupa ngaji tapi Quran, jangan yang lain. Itu pesen, dan akhlak kamu harus baik. Percuma kita kalau bergaul kehidupan di masyarakat, kalau akhlaknya nggak baik, kamu nggak akan diakui sama masyarakat. Itu pesennya. Ya itu melekat kan. Iya. Akhirnya makanya ngaji sampai hari, terus kita ngaji juga setiap Jumat malam kalau salah. Iya. Ya Jumat setiap malam. bulan.
sebelum COVID itu ya. Nah itu Pak sama dengan petunjuk Allah yang melalui orang tua gitu. Oh iya benar. Jadi si anak sendiri sudah memang sudah waktunya, Betul. tapi melalui orang tua untuk Iya. dijalankan. Itu karena Allah juga. Ya. Iya, makanya kan petunjuk Allah itu kan dari macam-macam. Bisa dari doa orang tua, Iya. bisa dari kita mempelajari sendiri, Iya. bisa dari kita ngelihat orang. Ya kayak ada mahasiswa nih, dia anak orang dari Bali nih. Ini dia di Jogja nginap sama saudaranya yang Islam. Jadi begitu dia nginap itu dia lihat, ini setiap pergi pamit, salaman, cium tangan, pulang salaman, cium tangan, terus maghrib berjemaah, terus dilihatin, ini nggak pernah terjadi sama keluarga saya umur saya. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Baik, lanjutkan Bu Ita. Terus jadi karena itu saya sangat meyakini banget bahwa dengan belajar Al-Quran ini banyak sekali keajaiban. Seperti yang Pak Lang cerita yang anak kecil itu, karena saya ngalamin Pak. Waktu itu saya kena DB, hampir tidak tertolong. Oh, DB. DB sampai trombositnya 3000. Udah mulai Pak. Tapi saya waktu kena DB itu, waktu diperiksa, saya nggak merasakan mual, tidak ada rasa pusing, seperti biasa aja. Nah ini setelah kenal Quran. Iya kan saya sebelumnya kan Quran saya Quran, pendidikan kan ya. sempat lupa, sempat nggak ketemu bapak tuh. Iya, betul. Nah saya pada saat zaman COVID itu saya kena DB. Oh iya iya. Sampai trombosit sampai 3000. Saya tuh sampai lupa karena saya jalan ke rumah sakit itu saya mau ngambil darah aja. Ada ponakan di rumah sakit itu. Saya mau ngambil darah, ketemu ponakan saya lupa kalau mau ngambil darah. Sampai anak saya bilang, "Bu, bukannya tadi mau ngambil darah?" "Oh iya lupa saya ambil darah." Pas diperiksa darahnya, itu trombosit udah 8.000 Pak. Subhanallah. Jadi kan harusnya 150.000, itu 80 udah jadi 8.000. Saya langsung nggak bisa pulang, masuk Tapi UGD. nggak berasa apa-apa ya. Nggak ngerasa apa-apa saya itu herannya. Terus kan harus tambah, iya ditambah di donor trombosit dong sudah 8.000, nggak datang Pak, itu trombosit. Tapi saya pasrah aja, saya zikir aja, sampai akhirnya 3.000, sampai 3.000 saya pakai infrared untuk diinfus, udah nggak bisa lagi. Jadi akhirnya dirobek di paha ya, kata dokter, udah tinggal doain aja karena cairan udah kemana-mana. Udah ke ginjal, pokoknya semua udah kena cairan. Tapi ajaibnya saya langsung pasrah aja sama Allah. Saya cuman dalam hati, ya Allah, Engkau maha menghidupkan, maha mematikan. Ya udah saya pasrah. Saya nggak ngerasa sakit sama sekali. Itu benar-benar terjadi, itu benar. Jadi karena bohong, kamu pasti sakit. Kalau Bapak lihat videonya pasti ngeri banget. Saya udah pakai segala macam kan. Kamu rasanya apa? Gak apa-apa, biasa aja. Nah, pada zaman COVID loh Pak, Ya. saya kenanya. Zaman COVID ya. Pada zaman COVID, saya kenanya DB, bukan COVID. Itu kan coba kalau bukan Allah, kita nggak ada yang tahu ya. Masuk langsung ICU, terus dokter udah pasrah gini-gini. Dokter pasrah, pokoknya udah tinggal berdoa aja sama Allah. Saya juga berdoa aja, ya Allah saya udah pasrah juga, orang nggak bisa apa-apa lagi. Tiba-tiba akhirnya donor trombositnya datang. Nah, saya udah bisa 3 hari di ICU. Udah keluar di kamar, ini saya periksa ya, cairannya masih banyak apa enggak. Itu keajaiban Pak, bisa tiba-tiba kering pelan-pelan semuanya. Padahal sampai dibilang jantungnya ini terjadi penyumbatan udah 60%. Pas saya bilang penyumbatan, kenapa udah nggak pernah ngerasain apa-apa gitu, jantungnya nggak ketahuan. Akhirnya saya udah dibilang, ya udah kamu harus diring. Jantungnya harus diring. Ya mau diapain aja saya terserah lah, udah pasrah sama Allah, yang penting sehat. Tirakatnya kan itu. Bisa dong di stop sama Allah loh yang stop. Saya bawa dulu datanya ke Dokter Franz. Dia ikonnya jantung, Dokter Franz itu. Bawa ke sana. Nggak perlu itu di nggak apa-apa itu karena semprotan cairan aja gitu waktu DB. Dan itu benar sekali. Nah makanya kan di Quran itu kan surat 57 ya, ayat
Surat 10, 57, 58 itu benar sekali. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah memanggil hai manusia. Berarti kalau manusia itu ya Islam, nggak Islam, Allah panggil semuanya. Telah datang pada kamu pelajaran dari Tuhanmu, berarti Quran ini pelajaran. Dan pelajaran nggak pernah berubah. Mana ada kita pelajaran dari SD sampai ke universitas itu aja. Misalnya kita ketemu sama orang 5 tahun lulusan, kamu masih buku kita? Enggak, setiap tahun ganti. Quran, nenek kakek gitu baca Quran, Yang itu juga. itu juga. Kita dibaca Quran itu juga. Anak kita disuruh ngaji itu juga. Cucu kita juga itu juga. Yang kedua, penyembuh penyakit yang ada dalam dadamu. Dan penyembuh itu bukan saja penyakit fisik seperti itu, termasuk penyakit hati. Orang kan sebenarnya orang kalau nggak ngaji, sifatnya itu sakit loh. Cepat marah, cepat tersinggung, tiada maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk. Ya Allah, CCL senyum-senyum dia, Masya Allah. Apa yang Masya Allah. Dan juga rahmat, kasih sayang Allah. Tapi ingat, tiga surat katakan Allah obat itu bagi orang beriman semua loh. Tiga surat itu seperti iya ya, dia obat orang beriman, dia obat orang beriman, dia obat orang beriman. Orang zalim rugi loh, rugi banget. Sampai Allah katakan apa? Kalau kamu ini ya mestinya senang Quran nih, karena Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Kamu mengumpulin harta sebanyak-banyaknya, Quran lebih baik. Ngumpulin emas, Quran lebih baik. Ngumpulin mobil, Quran lebih baik. Ngumpulin istri 4, Quran tetap lebih baik. Masya Allah. Ya karena dia nggak berubah dan terus menerus kan. Nah 3 kali tuh Allah katakan bagi orang beriman, bagi orang beriman. Nah terus Mbak kita setelah ketemu Quran terus. Dan ada yang sebelumnya Pak, waktu saya kerja. Jadi dari pengalaman saya sebelumnya, kan saya pernah minta sama Allah. Itu yang benar-benar kejadian juga. Bahwa saya pernah, ya Allah, meninggal itu seperti apa rasanya. Oh itu Ya, pernah bertanya meninggal itu terus seperti apa? dan itu terus saya tanya Allah, perlihatkan saya meninggal itu seperti apa. Saya sadar waktu itu ya dicabut dari kaki, tapi di depan saya itu ada matahari deket banget sama saya. Matahari, gunung, terus ombak air itu semuanya sepertinya jadi saksi. Nah terus yang sudah meninggal memang menunggu kita sepertinya gitu. Tapi saya nggak tahu di Quran ada apa enggak, saya belum tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Cuman saya memang diperlihatkan dan merasakan kaki udah kaku seperti yang di Yasin itu. Ngalamin sakit atau enggak? Nggak Biasa sakit. aja, gitu. Itu mungkin doa itu Nggak ini baru-baru. sebelum sakit. Oh sebelum sakit tadi. Iya sebelum sakit ya. Jadi waktu itu saya cuma minta ya Allah supaya lebih meyakinkan saya bagaimana rasanya meninggal itu seperti apa. Ya ternyata memang benar mulutnya kaku, semua kaku. Dari kejadian itu makanya waktu saya sakit itu ya sudah saya pasrah aja. Mana tuh yang ayatnya yang orang meninggal itu Iya. dia melihat kita dan mau kita coba lihat surat 3, 69, Surat 70, 71, 3. Bu Yanti. Belum baca. Udah saya, Udah. Keluar modelnya yang lama. Ya. aslinya Pak ya. 169. Satu dia juga salah. Iya, Iya, benar. 3 ayat 1. Oke, sudah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 3 ayat 169.
Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rizki di sisi Tuhannya. 170. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka. Itu anak cucunya ya. Iya. Yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Nah, jadi memang orang-orang yang meninggal dulu tuh dia lihat kita, dia nunggu kita kapan ada yang nyusul lagi, dan nyusul lagi. Tapi di 169 tadi ini orang yang meninggal di jalan Allah. Nah, biasanya orang dulu kalau di jalan Allah itu kan misalnya perang sama Nabi, enggak, ya orang sabar kayak Pak Fauzi. Sabar, tabah sama istrinya. Ini masuk jalan Allah juga nih. Kayak Yanti. Jadi setiap permasalahan manusia ada jawabannya di dalam Ada di Al-Quran. Quran. Semuanya. Nah, Alamin ada di ayat Quran ya. Iya betul. dan Allah kan dia nggak sedih, dia nggak khawatir. Dia bergirang Kenapa? hati ya. Bergirang hati itu karena dia orang beriman. Beriman ya. Berarti kalau nggak beriman nggak dong. Nah itu makanya kita bersyukur ketemu Quran itu. Kecil-kecil dulu kan hafalan. Pak, kadang-kadang ada juga ya dalam kehidupan, misalnya kita mau bersedekah misalnya sama anak yatim yang bapaknya si anak yatim itu pernah menipu kita misalnya gitu kan. Tiba-tiba kan kita tadinya ragu-ragu nih, tapi begitu oh ya udah nggak apa-apa lah, tetap kan nggak ada hubungannya kelakuan bapaknya sama anaknya. nggak ada. Akhirnya buka loh di ayat Quran harus menolong anak yatim gitu jadi kita kayak ditegur gitu dengan ayat. Berarti benar saya harus tetap. Apalagi yang kerabat. Luar biasa. Iya, apalagi kerabat. Utama. Jadi makanya dari Quran itu kita meyakinkan kita lagi. Apalagi kita ketemu gini, kayaknya saling support iman. Iya. Kayaknya Saling support nyindir iman, terus ya. saling support iman. Nyindir terus disindir oleh ayat tapi lama. Enggak, biasanya Bu orang itu kan dia sabar sama orang lain, tapi sama istrinya nggak sabar, sama suaminya nggak sabar. Tapi Pak Fauzi sama istrinya sabar, sama orang lain dia sabar. Kayaknya saya tahu. Jangan gereng. Itu sindir nggak tuh kayaknya? Baik Mbak Yanti, barangkali gimana? Pengalaman saya mungkin saya kerasa banget ini mempelajari Al-Quran tuh pada waktu setelah saya pensiun kan saya baru mulai aktif ikut pengajian Pak Najam di rumah adik saya dan di rumah Bapak Ibu sih karena hari Minggu jadi selalu ikut, tapi kalau di rumah adik saya tuh tengah hari kerja gitu. Terus apalagi kejadian Zoom itu COVID, terus kita belajar Zoom dan itu setiap hari, setiap pagi, waktu itu masih pagi aja ya Pak ya. Terus saya mulai ngajak keluarga, mulai ngajak teman-teman ya, pengalamannya Yuni itu Pak. Baru di situ saya bilang kena banget deh kalau kita dengerin Pak Najam gitu, karena kita bahas ayat per ayat yang selama ini kan bahasanya tinggi, jadi kayaknya sepintas aja kita nggak akan ngerti gitu, susah memahaminya ya. Alhamdulillah akhirnya saya ikut dan memahami, terus sampai ngaji itu sehari beberapa kali gitu kan, sampai suami bilang biasanya ngaji itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tiap hari sehari aja beberapa kali gitu, kayak minum obat gitu. Saya bilang iya, ternyata di hati itu tenang, terutama betul sih tenang dan kita rasanya bisa dirubah ini kita gitu Bu. Jadi mindset terutama itu. Dan saya dengar dari teman-teman Bu Yanti, dia bilang kayak Mbak siapa tuh Mbak Widi. Jadi kita ini begini katanya. Jadi kalau yang lain ngajak kita ini mungkin kita masuk kuping kanan kuping kiri. Tapi kalau Bu Yanti ngajak kita tuh, aduh gua nggak enak nih, nggak enak. Kenapa? Beliau ini dulu suka memfasilitasi waktu masih kuliah. Oh, ada bapak, yuk mobil dia, yuk bapak, yuk terakhir dia dulunya ya. Kan bapaknya dubes dulu. Terus juga
penerbang terbaik di dunia kali ya. Nah terus dia ngajakin temannya ini, jadi mungkin dari situ dia nggak enak juga ya. Iya juga kita enak juga ke rumah Yanti yang ngajak. Akhirnya Bu Yuni diajak, Bu Mimi diajak, Gilda Sarif, Bu siapa dua, Tuti Andayani itu. Namanya yang diajak ini, dan alhamdulillah juga dia ngajak orang berbuah. Berbuah banyak buahnya. Itu tuh Pak, namanya kaulan sakila. Nah itu tuh kaulan sakila. Ucapan berkualitas. Yang berkualitas itu. Saya ya rada-rada maksa juga sih Pak. Tadinya Yuni terutama gitu. Ngapain sih lo telepon lagi gitu? Saya bilang 5 menit aja deh ikutnya. Saya bilang gitu. Kalau 5 menit nggak suka, silahkan pergi gitu. Terus lumayan ya 5 menit, terus nyoba deh setengah jam, 15 menit setengah jam. Akhirnya ketagihan, saya bilang kamu sekarang rajin ya nih nyatet ayat, saya bilang gitu. Aku malah kadang-kadang bolos, saya bilang gitu. Iya nggak bolos, saya lihat si Yuni rajin banget dan alhamdulillah. Kalau di grup kita dia yang sering bolos. Urusan cucu ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau di grup kita dia yang sering bolos. Urusan cucu ya Bu ya. Ya, jadi makanya itulah ya Quran itu ya obat hati, obat fisik udah kita dengar itu. Dan juga memang tujuan Allah nyuruh kita Quran ini memang supaya sehat itu. Coba kita lihat di surat 17:82 itu. Sehat pikiran, sehat iman, sehat bersosialisasi jadinya. 1782. Oh 82. Pakai ini. Pantesan aja. sebelah. Oh sininya dengar Pak. Ini agak tertutup. Sengaja kayaknya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, jadi kalau bagi orang beriman, ini Quran ini obat, syifa bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang zalim mengatakan rugi besar itu dia. Dikasih petunjuk, menyelamatkan kamu, bikin kamu sehat, bikin akhlak baik, bikin hubungan hablum minallah minan nas baik, dia tinggalin. Rugi loh bagi orang zalim. Jadi kita bersyukur betul. Dan Mbak Yanti ini didahului oleh bapak ibunya dulu. Bapak ibunya dulu tuh. Dan bapak ibunya diduluin oleh adeknya ya. Nah adeknya itu. Terus itulah dia, makanya dikatakan Quran nurun ala nur tuh situ. Cahaya di atas cahaya itu. Jadi kalau cahaya lampu itu cuma sini aja nih. Tapi cahaya Quran sampaikan oleh Pak Aziz, belum Pak Ustaz najam satu ayat. Wah surat sekian ya sekian. Itu kalau ini kan lampu sekitarnya aja, tapi nyebar ke sana. Didengar orang Amerika, didengar orang Eropa, didengar oleh orang Singapura. Dia cerita lagi ke temannya. Nggak apa-apa, enteng nur bapak, nur Allah nggak enteng. Enteng nggak ada surat yang enteng. Nggak ada. Semuanya Quran tuh kaulan sakila semua. Dan yang bermutu. Kalau ngomong nggak ada yang enteng. Itu semua ya. Jadi Mbak Yanti alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya dia Amin. istiqomah ya. Ya cuman memang untuk menjadi orang istiqomah itu yang paling berat. Nah itu tuh. Makanya kalau orang itu mau istiqomah ngaji, mau istiqomah sholat itu, kalau dia 3 ini dia istiqomah, yang lain nanti istiqomah semua nih. 3 ini. Ya 3 apa? Ngaji, sholat, yang sebagai ayat terakhir. 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kitab Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan dengan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.
agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sadaqallahul adzim. Jadi ini sebenarnya 13 abad yang lalu ya Allah sudah kasih tahu. Kalau kita baca dari 28 itu, Allah katakan Allah ciptakan ini manusia, salah satu kebesaran Allah ciptakan binatang-binatang, Allah ciptakan juga binatang ternak, binatang melata. Tapi orang yang paling takut sama Allah itu adalah ulama. Itu dia 28 nih. Allah dengan ulama itu dia maha tinggi, maha pengampun sama ulama itu. Nah cuman kalau kita lihat ayat 29-nya, yang ulama itu 3 aja nih. Kalau orang punya 3 ini dia ngaji, tapi sama artinya ya, dia sholat, terus dia menginfakkan setiap dia dapat rezeki. Inilah ulama. Sudah jadi ulama, ada hadiah 5 lagi. 1, kamu tidak akan rugi. Kalau nggak rugi, untung dong. Itu benar, untung. Bener-bener. Dan saya merasakan, iya aja untung juga ya ketiga ini ya. 1, berarti nggak rugi. Orang di dunia ini nggak ada orang mau rugi kan. Sedangkan ini ada syarat nih, menjadi ulama, mau jadi supaya kita ini nggak rugi dunia pun akhirat. Nah, 1. Yang kedua, pahalanya besar. Jadi kalau kita ngaji ini udah pahala besar, udah nggak rugi lagi. Yang ketiga, Allah berikan pada kita itu kemakmuran, karunia. Berarti makmur itu sudah sehat, bahagia, aman, damai. Ya, masuk surga lagi. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Sedangkan kita tuh pasti punya dosa lah. Nabi aja punya dosa kan. Nah yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kita. Allah mensyukuri. Subhanallah. Cerita saya sih Ustadz udah tahu deh. Udah banyak ini pengalaman saya sih, terutama yang terakhir itu ketika saya sakit jantung. Oh iya. Itu juga ya terasa ya. Kalau itu sih saya udah nggak bisa nggak bisa apa, itu sih udah Allah. Itu perjalanan Allah, bukan manusia, tidak ada apa-apanya. Betul. Tapi yang hebatnya lagi tuh si Ibu Yudi yang bilang kepada ustadznya, sebetulnya pada saat itu tidak ada, maksudnya ya pada saat ketahuan gitu ya nangis, bombay kiri kanan. Tapi setelah Ibu Yudi cerita di Zoom, kemudian dibacakan Al-Fatihah buat saya, nah baru terbuka tangan-tangan Allah baru berjalan. Karena pada saat itu kan gimana sih, saya udah punya tiket pulang ke Jakarta tanggal 23 Maret. Ini kejadiannya tanggal 1 Maret. Penyumbatannya 100%, 80%, ke atasnya udah 79. Kata dokternya harus dibuka, kalau enggak itu terlalu banyak stent juga nggak baik, tidak akan menyembuhkan gitu. Bu Yudi, saya masih nangis bombay, wah udah panik, suami saya panik, manggil anak-anak suruh datang semua. Pegang tiang aja nangisnya. Nangis bombay, pegang tiang. Nangis bombay, bukan nangis gimana ya, saya cuma bingung loh, kok saya nggak sakit apa-apa. Saya nggak nangis, nggak sakit apa-apa. Kan kalau kita masuk rumah sakit, apalagi di sana ya, ditanya kan dia tidak punya sejarah medical saya di sini. Tanya, pernah sakit mata? Enggak. Pernah sakit ini, sakitnya. Saya ke rumah sakit cuma punya anak doang, nggak pernah ke rumah sakit. No, nggak. Jadi nggak ada penyakit apa-apa. Tapi ketika dibuka, terus si dokter ini 5 menit ditinggal. Saya loh, kok ditinggal? Kan kalau kateterisasi kita masih setengah sadar. Itu ditinggal. Kok si dokter ini kenapa ditinggal sambil teler gitu? Nggak taunya dia bilang ke si Mark nggak bisa, ini dia harus dibuka gitu. Nah dibukanya tanggal 8, udah dibuat janji. Cerita lah Bu Yudi kan tiap hari telepon cerita sama Bu Yudi, Yud gua harus dibuka. Gila lu, cerita sama Pak Najam malamnya. Ya pada saat itunya saya masih bingung lah. Kapan mikir saya mesti diurusin sesudahnya itu loh. Iya, penyembuhannya itu yang lama. Makanya benar ya, doa itu dikabulkan Allah itu. Iya. Dan lagi yang Zoom waktu itu kan kenceng-kencengnya tuh ada sampai berapa ratus. Iya, sampai ratusan. Sampai ratusan waktu itu kan. Ya Bu Yudi, tau gak lu dibacain sama seluruh di Zoom lo Al-Fatihah gitu. Nggak usah deh, nggak mau gitu. Terus suami kita komputer dicari adalah cerita tentang seseorang namanya Mary Simpson kalau nggak salah umurnya. Waktu itu saya 70, dia 75.
penyakitnya bukan penyakitnya sama di kayak gitu, pergilah ke dokter namanya Beth Israel in New Jersey. Dari rumah saya di Georgia di New Jersey 4 hari kalau naik mobil. Tapi kita naik pesawat. Nah dokternya ini yang bikin saya merinding sampai sekarang. Dokternya dokter Najam. Itu kalau nggak Allah siapa ya? Berapa ribu dokter kardiologis di Amerika tuh kan diundang. Betul. Kenapa dicarinya dikasihin dokter Najam? Najamudin sini. Dokter Najam. Allah itu mas. Cuma Allah ada, wah tambah jadi gue nangisnya deh. Enggak soalnya terjawab. Maksudnya doanya Allah, dijawab ya. itu lah yang bikin itu gimana nggak mau iman tuh nggak tebel. Nah makanya doa itu ya surat 2 Al-Baqarah 186 itu luar biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya Allah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallah. Jadi kalau orang nanya tentang aku, bilang aja dekat. Deket. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, saya aku kabulin. Penuhi ketentuanku dan beriman benar-benar kepadaku. Itu aja. Allah nggak minta apa-apa, itu aja. Jadi setelah kita pikir benar juga ya. Makanya waktu Bu Indah di sini bilang, siapa yang nyangka dia dari kursi roda sejalan. Mau pasang pen aja nih. Iya, mau pasang pen jadi Budia. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang, nah cuman ini Allah itu sampai Pak Wazi nggak sekali loh Allah ngomong kayak begini nih. Ya, ada lagi di ayat lain lagi, ada lagi di ayat lain lagi. Kenapa? Mungkin orang lupa nggak ngeh nanti di ayat ini baca, yang ada diulang lagi, diulang lagi. Coba deh kita lihat ayat satu lagi deh. Suratnya 40-60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina di Jadi luar biasa. Pas banget ya. Ya pas juga ininya. Untungnya dia bertobat ya. Kalau enggak ya mau kemana coba ini coba. Mati pasti coba. Iya ini wah jadi pilot mana kenal kita. Ya, boleh kok dia pakaian sama itu Pak. Nah jadi balik lagi pada tadi. Jadi saking sayangnya Allah itu enggak sekali dia. Sama kayak yang kemarin yang kita baca yang hari apa dulu tuh. Jadi kalau kita sering nyebut nama Allah, dekat sama Allah, minta sama Allah, nanti Allah sambut. Assalamualaikum kata Allah. Assalamualaikum selamat. Tapi kalau kita nyembah berhala, nanti kita diomelin oleh berhala itu. Kenapa lu maju sama gue? Ngapain sama gue? Gua aja takut. Jadi kita nyembah Allah malah Allah ucap salam, malah kita nyembah berhala marahin kita coba. Nah cuman itulah kalau kita nggak ngaji nggak tahu itu. Itulah kita bersyukur kepada Allah. Baik Bu Prita. Terima kasih saya dikasih kesempatan ceritakan pengalaman saya. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak cerita, tapi saya hanya mau mengisi acara ini dalam arti gini. Saya salah satu turis, ya. Alhamdulillah keturunan Islam. Alhamdulillah orang tua mengajarkan saya suruh mengaji, sholat dan lain-lain, bahkan dipanggil guru mengaji yang tiap dulu sore datang. Waktu kecil kan kita males ya, pura-pura tidur gitu. Pura-pura tidur gitu. Sampai akhirnya dewasa diajarin orang tua untuk sholat dan mengaji. Tapi yang namanya belajar ngaji itu kita selalu Arabnya gitu ya.
dan saya mau tahu artinya. Sampai akhirnya saya mengikuti suami migrate ke Singapura ya. Itu ayah saya bilang jangan lupa baca Al-Quran. Tapi Al-Quran saya nggak ngerti Pak gitu ya. Nggak apa-apa. Saya dikasih Al-Quran dengan artinya dari Departemen Keagamaannya. Bahkan terjemahannya ada 20 orang atau berapa gitu, banyak gitu ya. Sebelum pindah ke Singapura? Sebelum, jadi waktu pindah saya dikasih. Oh, dikasih Quran itu ya? Suruh baca. Wah, benar. Wah, oke, terima kasih dia, thank you, terima kasih. Saya insya Allah baca deh. Dengan ininya, Departemen Agama, ininya banyak gitu ya. 20 Ustadz ini ada, haji ini ada. Oh, oke. Begitu pindah, udah beres, saya baca. Lagi baca, tiba-tiba ada selembaran, bukan selembaran, kayak buku kecil gitu jatuh. Ya apa ini? Saya buka, ternyata itu adalah revisi translation yang ini tuh ada banyak perubahan-perubahan. Jadi di luar saya lihat, wah artinya jauh banget. Ada yang artinya diterjemahkan perang, tonya artinya lain. Terus jadi langsung, saya jadi males lagi kan. Ini bikin bingung saya karena saya mesti baca lagi nih benar apa enggak gitu. Bikin saya kesal kan. Terus akhirnya saya ya berkurang lagi lah ya untuk membaca Al-Quran dengan artinya itu. Terus suatu ketika suami saya tugas ke Jakarta, bawa satu paper bag gitu ya. Terus dalam amplop ada di dalamnya itu ada kotak emas, ya, kotak bungkus emas. Terus saya buka itu Al-Quran 1000 harinya almarhum ibu. Oh, ibu kamu. Yes, karena Guntur itu sahabat suami saya. Buku itu Al-Quran dengan terjemahannya. Iya. Terus saya, alhamdulillah. Itu buku almarhum 1000 harinya almarhum ibu. Bukunya emas kan, artinya amplopnya, sampulnya emas. Wih, ini buku apa? Kenalan ini? Jodoh. Ya kenal, saya kenal di Zoom. Tapi suami saya, sahabat, adik. Dan pasti juga nggak mau kenal dia. Nggak mau lah. Terus? Dari situ saya, aduh alhamdulillah. Nah ini yang saya cari. Saya cari terus langsung saya baca. Langsung tuh ada 3M itu tuh apa? Setiap semua surat saya tempel. Itu sampai kok banyak gitu. Terus suami saya juga bilang rajin banget. Ya soalnya ini saya tandain, tapi ada juga yang nggak ngerti apa sih ini artinya gitu ya. Saya lewat aja gitu kan, lewat ya. Terus ya sampai COVID. Zaman COVID itu kan banyak kajian-kajian online. Online. Saya dapat dari kakak ipar saya, sahabat saya, teman saya yang dari New York Zoom itu ya kajian dari Jerman, community dari Eropa, Jerman, ada di Spain juga waktu ya. Yang New York juga ada event dari ada 2 tuh dari Amerika. Saya ikutin tuh. Kayaknya saya nggak cocok, nggak serak gitu loh. Chemistry ya? Ya, yes, no chemistry at all. Kayaknya oke. Terus tetap juga dapat invitation tuh. Oke. Terus akhirnya saya agak malas juga ya. Kakak ipar kirim saya, ini ada nih, bagus nih, siapa nih? Ustadz Najamuddin. Siapa sih nih? Siapa? Dari mana? Coba aja. Oke, saya cobain gitu Pak. Begitu saya pertama kali denger tuh Pak, langsung Pak, ini dia. Langsung kena di hati Pak. Artinya gini, menjelaskan semua ayat Al-Quran secara bahkan kalau saya bilang easy, simple, tapi kena. Nah, itu dia. Kalau yang lain tuh yang kadang-kadang terlalu detail, terlalu dalam, yang mana saya sendiri kan masih istilahnya tuh kalau masih SD lah ya. Jadi kalau belajar masalah yang itu saya nggak ngerti Males gitu juga ya. Iya, kadang-kadang itu irobnya, apanya, ininya lah, kejauhan nih. Jadi intinya nggak gitu ya, muter-muter. Bingung aja apa. Kayak nggak ada sinyal muter-muter. Iya, ada sinyal mereka muter-muter. Nggak nyambung. Terus terang dengan Pak Najam, walaupun easy, simple, tapi is direct and then clear. Benar.
Easy, simple, direct, and clear. Itu mesti buat moto tuh, Ustaz. Buat saya ya, buat saya. Tapi terus langsung ngikutin aja. Kalau saya kan orangnya pernah juga belajar sama guru lainnya. Gurunya galak, begitu galak saya langsung keluar. Kenapa Bu Rika? Kenapa Bu Rika? Jadi pesan nih buat para guru jangan galak-galak. Oh gitu ya Allah. Kemana arahnya ini kemana ya? Terutama kita yang ini nih, terutama kita nih yang sudah dewasa semua ya. Nah benar. Dimarahin aja males. Orang tua dimarahin Ustaz. Makanya benar ya Allah katakan di surat 22 ya. Ayatnya 34 dan 35. 23, 24. Surat 23, 24. Ya. Suratnya 22 Al-Hajj. 22. Giliran baca siapa? Surat 22. Mbak Prita sendiri. Saya? Saya. Oh, Iya. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Terus Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. nah, jadi kalau orang yang beriman sama soleh, salah satu orang beriman sama soleh kan ngaji nih, ngaji, kita ngaji, kita sholat, kita infak. Jadi pertama Allah kasih tahu nanti kamu masuk surga, kepada surga menuju sungai-sungai, gelang-gelang emas ini. Kemudian bukan saja di surga Allah katakan, di dunia juga kamu diberikan satu ucapan-ucapanmu menjadi baik. Nah, jadi akhlak tadi ke Bu Ida tadi. Jadi kita dengan kita ngaji jadi baik. Yang kedua, dituntun hidup kita itu pada jalan yang lurus, ditemukan. Coba kayak cerita Pak Fauzi tadi ditemukan, kayak Bu Lana tadi kan ditemukan. Jadi ini sebetulnya karena iman nama soleh kita digiring, kayak disaring oleh Allah nih. Dia harus ketemu sama sini, dia ketemu sama sini, ketemu sama sini. Karena iman nama soleh. Dari ucapannya, ucapan, ya? Ada petunjuk juga ke arahkan kita ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Coba lihat, ada kan salah satu orang duduk kiai besar, semuanya ribuan, terus tidak dituntun ucapannya. Yang orang yang jualan teh botol itu goblok. Ucapannya nggak tertuntun, Pak, nggak terbimbing kan ucapan. Mestinya mas ini mana tuh anunya jualannya, coba itu berapa tuh, udah itu berapa, udah kamu duduk aja nih, garuk-garuk kantong kita ini kamu gini, dah penting kamu dengerin. Ini enggak, malah goblok. Saya lihat, ya Allah, nggak tertuntun ya. Ucapan nggak tertuntun, jalan hidup juga nggak tertuntun kan. Jadi kalau ini makanya tadi sebetulnya, jadi kita ini dituntun Allah ketemu siapa, dituntun oleh Allah kita ini ngaji sama siapa. Itu sudah Allah semua karena amal kita. Jadi amal itu nuntun set. Luar biasa ya. Baiklah ya, karena hari ini mohon maaf nih Bu Rika mungkin belum itu ya, insya Allah nanti katanya Bu Rika kan sering kesini nanti kan kalau nanti giliran saya kan panjang, Ustaz. Oh ya panjang ya. Luas deh. Ya tadi terima kasih banyak nih tamu agung kita ini, Pak Fauzi, Mbak Rika, Mbak Frita, CCL, sama Bu Yanti, sama Bu Ita Nur Cahyani, sama
orang Jepang nih. Makasih banyak Pak Ustadz. Dan ini Zoom pagi kalau dia terus. Oh iya. Kita kalau nggak ada dia itu baru kita nyari yang lain. Kalau dia dulu nih yang dicari nih, dia dulu. Berarti mataharinya. Ya, mataharinya. Jadi terima kasih banyak kehadirannya dan silakan ditutup Pak Kiai. Ya, baik. Memang kalau kita bicara Quran yang habis waktu, Pak. Ya. Padahal masih banyak yang Quran yang luar habis-habis, biasa. ya. Quran itu adalah hidayah sekaligus hadiah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin. Jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Mari kita sempurnakan dan jangan lupa yang nonton di rumah dimanapun juga subscribe, share, like. Dan itu amal ya. Amal. Berarti nyebarin Quran. Ya. Nyebarin Quran. Siapapun Anda kenal dengan tokoh-tokoh hebat ini. Ya benar. Ya, silakan Iya. berbagi videonya. Ya. Baik, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.